Sorak-sorai kami memuji. Amen. Mulia-mulia bagi Tuhan. Hidup baru terus membumbung. Mulia bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Hidup baru bagilah domba. Mulia-mulia bagi Tuhan. Amin. Ianya bawa berita gembira. Mulia bagi Tuhan. Kristus lahir dalam malam, menebus kami semua. Bodoh pun kami, kita dapat bersyukur. Dengarlah nyanyian surga datang. Mulia bagi Tuhan, karena itu terang dan cinta. Bagi Tuhan, orang berdosa yang suka, karenanya ada sentosa. Jangan diberikan siapa, Tuhan mulia-mulianya. Haleluya. Bersembahlah. Mulia-mulia bagi Tuhan, kata Tuhan bagi Tuhan bangkit. Mulia bagi Tuhan, kasih kami sampai jatuh dalam maut. Tuhan terkenal, Tuhan berkuasa. Amin. Dia datang sambut para saleh. Amin. Mulia bagi Tuhan. Gereja sudah sempurna. Mulia bagi Tuhan. Amin. Apa yang diminta oleh yang di dalam belakang, dan kami hanya padanya dengan Dia kami sejahtera. Oh, bersorak-sorak dari mulia-mulia bagi Tuhan. Hidup ini terus dinyanyikan. Mulia bagi Tuhan. Dengan hati riang hingga ke segala penjuru. Orang yang lahir baru menyanyi tidak henti. Amin. Oh, haleluya. Sorak-sorai. Mulia-mulia bagi Tuhan. Hidup baru terus berbumbung. Amin. Mulia bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Amen. Kita hidungkan sekali lagi ya, saudari ya. Amen. Amin. Mulia-mulia bagi Tuhan, Injilnya bawa kita gembira. Mulia bagi Tuhan, Kristus lahir dalam malam, datanglah
sorak-sorai kami memuji. Mulia-mulia bagi Tuhan. Amin. Hidung baru terus membumbung. Amin. Mulia bagi Tuhan. Amin. Mulia bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. 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 Baik, saudari, kita lanjutkan kidung berikutnya. Amin. Saudara kita dari hall 1 akan membantu dalam kidung. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, mari kita menyanyikan Kidung 60, memuji Tuhan namanya. Amin. Yesus Tuhan,
dibaca, ada input untuk yang memimpin kidung itu ada kesalahan ya. Itu seharusnya kalau di buku kidung itu ada tanda permata ya. Jadi demikian dari atas ya, bait 1 ya. Bapa kasih-Mu tak hingga kami datang memuji, menerima kasih karunia, gembira hati kami. Sebelum, jadi bukan langsung dilanjutkan ya, bukan langsung gembira, bukan do so gembira hati kami sebelum, bukan demikian ya. Jadi tidak demikian langsung, tetapi dijeda. Gembira hati kami sebelum dunia ada, demikian ya. Jadi bukan langsung ditarik ya. Oke. Bait yang terakhir saja kita nyanyikan sekali lagi gitu. Amin. Silakan saudari coba. Amin. Amen. Amin. Haleluya. Mari saudari kita proklamir sama-sama. Amin. Bapa, kasih-Mu tak hingga kami datang memuji, menerima kasih karunia, gembira hati kami. Sebelum dunia ada, Kau telah menolong kami. Dalam waktu Engkau datang, berikutnya kepada kami. Amen. Lihat Kau bangkit menjadi yang pertama. Dia melakukan karyanya. Oleh Dia kami menang. Oh, kini kami jadi putra. Mana mungkin tak senang. Putra kami memuji tiasa. Amin. Allah Yesus, Bapa kami, kasih kurnia anak ilahi, putra kami bersatu. Ini bagian kami menyenangkan hatimu. Di sini kami menanti kedatangan putramu. Tiada lain kami memuji di depan-Mu. Haleluya. Amin. Memuji di depan. Benar, ya. Di sini kami menanti Amin. kedatangan putramu. Amin. Tiada lain minat kami memuji di depan-Mu. Amin. Ya, di sini kami menanti Ya. kedatangan putramu. Amin. Tiada lain minat kami memuji di depan-Mu. Amin. 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 Ya, puji Tuhan. Amin. Mari saudari kita berdoa, kita menyembah Bapa. Amin. Ya Aba ya Bapa. Oh ya Aba ya Bapa. Amin. Ya Aba ya Bapa. Amin. Ya Aba ya Bapa. Amin. Sungguh Bapa kasih-Mu sungguh tak terhingga. Oh, sungguh kami datang pagi ini memuji kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Oh, Kau demikian mengasihi kami. Oh, kami adalah anak yang seharusnya binasa, namun Dikau mengutus putra sulung mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa. Sehingga kami hari ini boleh menerima hayat dan sifat-Mu. Oh, ya Aba ya Bapa. Oh, betapa kami bersyukur dan hari demi hari kami boleh hidup karena hayat yang ilahi.
Oh, hayat-Mu yang ada di dalam kami. Oh, bersatu dengan kami, berbaur dengan kami. Ya Aba, ya Bapa, sungguh kami bersyukur padamu. Biarlah hari demi hari Kau membawa kami semakin dewasa. Kami menantikan kedatangan putra-Mu. Sungguh tidak ada lain minat kami memuji di depan-Mu. Amin. Ya. Amin. Amen. Amin. Ya Aba, ya Bapa. Amin. Aba ya Bapa, Amin. sungguh kami memuji-Mu ya Bapa. Amin. Atas kasih yang begitu besar, Ya. berikan kepada orang dosa. Bahkan kami telah dipilih sebelum dunia ada. Oh, melihat kasih yang begitu besar, kami tidak dapat berdiam diri Bapa. Kami hanya dapat memuji di depan Bapa. Amin. Terima kasih ya Bapa. Amin. Oh, hari ini kami memuji Dikau Amin. sebagai putra-putramu. Ya. Semua karena kasih karunia-Mu Ya. yang tidak terhingga pada kami. Amin. Terima kasih atas kasih-Mu. Ya. Kau telah memilih kami sebelum dunia ada. Amin. Terima kasih ya Bapa. Oleh putra sang penggenap itu, kini kami juga berbahagia Ya. jadi putra-putramu. Terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu, membawa kami ada bagian hidup-Mu. Amin. Sungguh ya Aba, ya Bapa. Amin. Amen. Ya Aba, ya Bapa. Amin. Ya Aba, ya Bapa. Ya Amen. Ya Aba, ya Bapa. Amin. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Ya Bapa. Amin. Sungguh terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Amin. Silakan saudara yang menyampaikan pengumuman. Tidak ada suaranya, saudara. Suaranya tidak masuk. Suaranya belum masuk ya, saudara Rain, suaranya belum masuk. Tes. Ya, sudah. Oke. Puji Tuhan ya saudara-saudari, sebelum kita memasuki persekutuan firman, kita mendengarkan beberapa pengumuman gereja. Yang pertama, hari Minggu, tanggal 20 Februari 2022, sidang pemecahan roti diadakan dengan dua opsi. Yang pertama, secara online virtual Zoom pada jam 9 pagi sampai jam setengah 11. Kemudian juga bisa mengadakan sendiri di rumah masing-masing dengan kidung dan ringkasan firman yang telah disediakan. Kiranya di dalam masa pandemi ini, semua kaum saleh dapat bersidang pada hari Tuhan sebagai ucapan syukur atas anugerah Tuhan. Nah, kita juga bisa mengajak semua keluarga untuk mengikuti sidang ini. Kemudian yang kedua, hari Selasa tanggal 14 Februari 2022, diadakan sidang pengayaan FKKP secara virtual pada jam 7 malam. Juga bisa mengikuti, saudara-saudari juga bisa mengikuti sidang ini untuk pertumbuhan rohani kita. Kemudian hari Selasa tanggal 15 Februari 2022
akan diadakan sidang doa secara bergabung dengan virtual Zoom. Saudara-saudari, kita bisa mendoakan keluarga gereja di Semarang, keluarga muda, keluarga madya, dan keluarga mulia. Kita mengucap syukur atas rahmat Tuhan supaya terus saling mengembalakan setia dalam sidang pemecahan roti. Yang kedua, kita bisa mendoakan kehidupan penyegaran pagi bagi setiap Kamsaleh. Kemudian kita juga mendoakan saudara-saudari perluasan lokal yang baru, yaitu Pekalongan dan Demak, supaya Tuhan mendapatkan orang-orang yang rindu akan kebenaran. Juga Tuhan mengutus para profesi gereja yang berbeban perluasan. Saudara-saudari, mengingat penularan Omikron hari demi hari semakin naik, saudara-saudari, karena itu kita juga bisa mendoakan penularan Omikron ini supaya bisa melandai, sehingga kita bisa mengadakan SPR dengan offline kembali. Kemudian hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 pada jam 7 malam, akan diadakan Bible Study Kitab Roma secara virtual Zoom. Saudari boleh mengikuti sidang ini untuk pemahaman rohani yang lebih lanjut. Nah, yang terakhir adalah hari Sabtu 19 Februari 2022 pada jam 7 malam akan diadakan secara virtual Zoom, akan diadakan sidang keluarga yang diisi dengan penjelasan kesehatan. Nah, di dalam sidang ini ada pembicaranya adalah Dr. Ivan dari Jakarta. Topik dari sidang ini adalah ada apa dengan Omikron. Sidang ini terbuka bagi semua keluarga untuk mengetahui lebih jelas mengenai varian virus Omikron yang meningkat belakangan ini. Nah, saudara-saudari, juga gereja juga menghimbau tetap menjaga protokol kesehatan karena COVID-19 masih ada di sekitar kita. Maka pastikan sudah divaksin 2 kali dan juga perlu melakukan yang pertama adalah memakai masker medis, menjaga jarak minimal 1 meter, mencuci tangan selalu, menghindari kerumunan banyak orang, dan juga jangan keluar rumah kalau tidak terlalu mendesak. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, demikian pengumuman gereja. Boleh dilanjutkan dengan persekutuan firman. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Sebelum kita mendengarkan sedikit firman Tuhan, mari kita kembali berdoa. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan, betapa kami mengasihi-Mu Tuhan, sehingga pagi hari ini kami boleh datang kepada dalam persekutuan firman. Tuhan, bawalah kami terbuka hati dan roh kami, telinga kami pun boleh peka mendengarkan seperti seorang murid, sehingga firman-Mu tidak terbuang sia-sia. Firman-Mu jatuh ke dalam hati kami, Tuhan, sehingga boleh bertumbuh semakin dalam iman. Tuhan Yesus, betapa kami mengasihi-Mu Tuhan, berkatilah persekutuan firman pada pagi hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Izinkan saya share screen terlebih dahulu, saudara-saudari. Amin. Apakah sudah terlihat, saudara-saudari? Sudah Amin. Terima kasih. Puji Tuhan ya, saudara-saudari. Minggu ini kita masuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu perkara hidup bersama Trinitas Ilahi. Nah, maka itu pada minggu ini yang kita nikmati adalah Allah beroperasi di dalam kita. Saudara-saudari, ini adalah kelanjutan dari pengalaman secara batiniah di atas diri kita. Di mana minggu lalu Allah di dalam kita bukan hanya tinggal, Dia bukan hanya menyertai kita, tetapi sekarang di dalam minggu ini memberitahu kita bahwa Dia adalah Allah yang beroperasi. Dia adalah Allah yang bergerak di dalam diri kita. Saudara-saudari, maka itu di dalam berita minggu ini fokusnya terhadap kitab Filipi. Saudara-saudari, di dalam 4 pasal di dalam kitab Filipi ini adalah suatu pengalaman rohani, yaitu perkara pergerakan operasi Allah di dalam diri kita. Nah, maka itu saudara-saudari, ada 4 pasal di dalam kitab Filipi yang membahas mengenai perkara operasi Allah di dalam diri kita. Di mana di dalam pasal yang pertama memberitahu kita bahwa memperhidupkan Kristus itu sama halnya kita menjadi orang Kristen atau orang yang percaya kepadanya mengekspresikan Dia. Di pasal yang kedua kita diberitahu untuk mengambil Kristus
sebagai pola teladan di dalam penghidupan rohani kita. Di dalam pasal yang ketiga, memberitahu kita perlu mengejar dan mendapatkan Kristus. Ini adalah suatu sasaran di dalam penghidupan rohani kita. Dan di pasal yang keempat, haleluya, Kristus adalah rahasia, yaitu adalah kekuatan kita menempuh penghidupan rohani kita. Maka itu mari kita sedikit demi sedikit memahami mengenai kitab Filipi dari pasal 1 sampai pasal yang keempat. Di pasal yang pertama, saudara-saudari, memberitahu kita bahwa di dalam ayat yang ke-20, di situ dikatakan, sebab yang sangat kurindukan dan yang kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan atau diperhidupkan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Saudara-saudari, Rasul Paulus memberitahu kita, ya, ada Allah di dalam dirinya. Dia juga adalah orang yang memperhidupkan. Allah di dalam penghidupannya, baik dalam hidupnya maupun di dalam matinya. Karena dikatakan di ayat 21, karena bagiku hidup atau memperhidupkan adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudari, ketika kita memperhidupkan Kristus di dalam hidup kita, maka kita akan mendapatkan suatu keuntungan, yaitu kita mendapatkan Kristus, dan mati adalah keuntungan. Mati secara alamiah. Saudara-saudari, ketika kita memperhidupkan Kristus, haleluya, segala diri kita dimatikan, sehingga kita mendapatkan keuntungan yang rohani. Di dalam pasal yang kedua, kita perlu mengambil Kristus sebagai pola teladan kita. Mari kita baca bergantian, saudara-saudari. Pasal 5, saudara. Ayat 5, saudara. Ayat 16, saudari. Saudara, silakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudari, ayat 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, Agar aku bermegang masuk menempuh hidup berpola Kristus pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Di dalam pasal yang kedua ayat 5 dan 16 memberitahu kita Rasul Paulus, ya, di dalam penghidupannya dia menaruh pikiran dan perasaannya yang terdapat dalam Kristus Yesus. Dia memberitakan firman, dia memberitakan Injil, haleluya. Di dalam penghidupan sehari-harinya pun dia mempraktekkan pola kehidupan Kristus Yesus. Saudara-saudari, dia pun menjadi orang yang bermegah, dia bersuka cita menempuh suatu pola Kristus di dalam penghidupan rohaninya. Kita pun perlu menaruh perasaan yang sedemikian, saudara-saudari. Ketika kita menjadi orang yang memperhidupkan Kristus, ketika kita pun menjadi orang yang mempraktekkan pola penghidupan Kristus di dalam penghidupan kita. Di pasal yang ketiga kita diberitahu mengejar dan mendapatkan Kristus sebagai sasaran kita. Amin. Saya baca saja ya saudara-saudari ya. Filipi pasal 3 ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudari, sasaran kita, tujuan kita, haleluya, adalah untuk memperoleh Kristus. Saudara-saudari, kita menempuh penghidupan rohani secara pribadi. Kita menempuh penghidupan rohani secara korporat. Kita menempuh penghidupan gereja. Haleluya, untuk mendapatkan Kristus. Saudara-saudari, dia tinggal di dalam kita. Amin. Membawa kita menempuh suatu tujuan, suatu sasaran, mendapatkan Kristus.
Kita datang bersidang, kita datang dalam sidang doa, kita datang dalam penyegaran pagi kita. Amin. Adalah tujuannya mendapatkan Kristus. Puji Tuhan, saudara-saudari. Selanjutnya di dalam pasal yang keempat, Kristus adalah rahasia. Dia adalah kekuatan di dalam penempuhan kehidupan kita. Amin. Mari kita baca bergantian, saudara-saudari. Saudara ayat 12, saudari pasal ayat 13. Amin. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam setiap keadaan dan dalam segala hal tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam keadaannya maupun dalam keadaan lapar, baik dalam keadaan berkelimpahan maupun dalam keadaan berkekurangan. Saudari, segala hal dapat kutanggung di dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Amin. Saudara-saudari, di dalam Filipi pasal 4 memberitahu kita, amin, rahasia bagi Paulus menempuh suatu penghidupan di dalam penghidupan rohaninya berdasarkan kekuatan yang dari Allah. Di dalam kondisi tertekan, di dalam kondisi dia kelaparan, di dalam keadaan dia berkelimpahan maupun kekurangan, dia selalu mengucap syukur karena dia bersandar kepada kekuatan Allah. Nah, maka itu dikatakan di ayat 13, segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudari, hari ini kita bisa menempuh suatu kehidupan yang penuh kuat kuasa, yang penuh dengan kekuatan. Karena ada Allah Tritunggal di dalam kita. Nah, inilah adalah Allah Tritunggal yang beroperasi di dalam kita. Dia sebagai roh pemberi hayat itu tinggal di dalam kita, menyalurkan dirinya ke dalam kita. Amin. Kita mendapatkan suatu kekuatan. Maka itu kita adalah orang yang sudah percaya. Kita adalah orang yang sudah diselamatkan, dilahirkan kembali. Maka roh ini ada di dalam kita. Baik dalam kondisi apapun, ketika kita bersandar ke dalam roh, melatih hati nurani kita, melatih pikiran kita, bersatu dengan pikiran Kristus. Haleluya. Kita ada satu kekuatan melawan kondisi diri kita. Nah, maka itu saudara-saudari, Allah yang sedemikian, amin, adalah Allah Tritunggal yang mengerjakan dan beroperasi di dalam kita. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Haleluya. Allah yang sedemikian sekarang tinggal di dalam diri Anda dan saya. Puji Tuhan, saudara-saudari. Mari kita baca sama-sama ayat dalam Filipi pasal 2 ayat 13. Mari kita sama-sama unmute. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Haleluya, saudara-saudari. Allah lah yang mengerjakan di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah yang ada di dalam kita, Dia memberikan energi yang luar biasa kuat agar kita bisa menempuh suatu kehidupan rohani. Di dalam penghidupan kita, di dalam kesibukan kita, di dalam tekanan yang sering terjadi di dalam hidup kita, jangan khawatir. Bersandarlah pada Allah yang ada di dalam kita. Dia akan memberikan kekuatan. Dia memberikan segala kelimpahannya ke dalam kita. Mungkin saudara-saudari di antara kita sulit berdoa di dalam sidang. Tetapi ketika saudara-saudari bersandar kepada roh di dalam Anda diberikan kekuatan untuk berdoa. Ketika saudara-saudari tidak ada kekuatan untuk menyeru nama Tuhan, tetapi ketika Anda berpaling kepada roh Anda ada kekuatan untuk menyeru nama Tuhan, memuji Tuhan dengan leluasa. Saudara-saudari, karena roh ini mengerjakan segala hal. Dia memberikan energi kepada kita. Dia memberikan kekuatan kepada kita.
Haleluya, saudara-saudari. Kita patut menjadi orang yang mengucap syukur. Ada Roh Allah tinggal di dalam saya. Mari kita proklamirkan, saudara-saudari. Ada Roh Allah di dalam saya. Ada Roh Allah Di dalam saya. Amin. Saudara-saudari perlu memberitahu kanan kiri. Amin. Kalau saudara-saudari bersama keluarga atau di device Anda bersama dengan teman, saudara-saudari beritahu mereka, ada Roh Allah di dalam Anda. Ada Roh Allah di dalam Anda yang memberi kekuatan. Saudari, sehingga kita pun boleh saling menguatkan. Puji Tuhan, saudara-saudari. Karena ada Roh Allah di dalam kita, maka kita pun memperhatikan operasi Allah yang bergerak di dalam. Kita perlu menjadi orang yang bekerja sama di luar kita. Namun ketika kita percaya, ketika kita dilahirkan kembali, Allah pun masuk ke dalam kita. Sebagai Roh pemberi hayat itu tinggal di dalam kita. Dia masuk dan tinggal di dalam roh kita. Maka itu tidak cukup ya. Di dalam diri kita ada Roh Allah, tetapi kita juga di luar perlu ada suatu kerjasama. Ya, diri kita pun perlu ada kerjasama di dalam penghidupan kita. Roh Allah itu, operasi Allah di dalam kita itu tidak pernah berhenti bekerja. Tetapi kita pun secara tubuh fisik kita perlu ada suatu kerjasama. Kita terus melatih diri kita. Kita perlu melatih diri kita untuk selalu bersandar pada Roh Allah yang tinggal di dalam kita. Nah, maka itu ketika kita menjadi orang yang bersatu, yang esa di dalam pergerakan dan operasinya, maka akan ada suatu suplai yang limpah lengkap dari Roh Yesus Kristus. Saudara-saudari, ketika kita esa, ketika kita senantiasa bersatu dengan Dia di dalam Roh, Dia akan memberikan suplai limpah lengkap ke dalam kita. Nah, inilah menjadi suatu suplaian, suatu kekuatan bagi kita. Nah, maka itu saudara-saudari, Roh yang di dalam kita, Roh yang berhuni di dalam kita, Roh yang beroperasi di kita, ini adalah suatu Roh yang berbaur. Di mana di dalam Roh Yesus ini ya, ada unsur ilahi Allah ditambah dengan unsur insani Yesus. Dan inilah yang memberikan kita suatu kekuatan untuk menghadapi segala penderitaan dan penganiayaan. Inilah Roh Yesus yang tinggal di dalam kita. Sehingga saudara-saudari dalam penghidupan insani kita, di dalam penghidupan rohani kita, ketika kita ada suatu tekanan, suatu penderitaan ya, di dalam pemberitaan Injil kita, mungkin kontakan kita ya, ketika di chat, ketika di telepon tidak merespon dengan baik. Nah, itu adalah suatu membuat kita menjadi down, saudara-saudari. Tetapi jangan khawatir. Ada Roh Yesus yang tinggal di dalam kita. Dia memberikan kekuatan sehingga kita bisa melewati segala kesulitan penderitaan penganiayaan itu. Selanjutnya, saudara-saudari, maka itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 7. Di situ ada pemberitahuan mengenai Roh Yesus. Setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Saudara-saudari, ini pun memberitahu kita bahwa Roh Yesus di dalam dari para rasul memberikan suatu bantuan besar bagi setiap pelayanan mereka untuk apa yang akan mereka kerjakan. Roh Yesus ini pun senantiasa bekerja di dalam setiap para rasul. Nah, maka itu saudara-saudari, di dalam perkara ini pun Roh Yesus Kristus yang ada di dalam kita senantiasa beroperasi memberitahukan kepada kita. Mungkin di dalam diri kita ya, pembicaraan Roh Yesus ini sangat sangat kecil sekali, sangat pelan, halus, lembut. Tetapi saudara-saudari, ini adalah suatu hal yang sangat perlu kita perhatikan di dalam ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Nah, maka itu saudara-saudari, di dalam diri kita bukan hanya ada Roh Yesus, tetapi juga ada Roh Kristus. Nah, maka itu di dalam Roh Kristus ini
bukan hanya ada inkarnasinya, ada penyalibannya, kebangkitannya, dan juga ada kenaikannya. Haleluya, perwujudan Allah Tritunggal yang telah melalui proses ini dan menyalurkan dirinya sendiri sebagai hayat untuk menanggulangi maut yang ada di dalam sifat kita. Saudara-saudari, tubuh kita tidak bisa kita kontrol. Kenapa? Karena ada dosa di dalam diri kita. Nah, maka itu kita perlu lawan dengan bersandar kepada Roh Kristus. Di mana di dalam perkara Roh Kristus ini adalah suatu ada hayat kebangkitan yang dapat menelan maut, menelan segala hal di dalam tubuh daging kita. Nah, maka itu saudara-saudari kita patut mengucap syukur. Di dalam Roma pasal 8 ayat 9 memberitahu kita, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah tinggal di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, itu bukan milik Kristus. Nah, maka itu saudara-saudari sekalian, Roh Kristus ini pun, haleluya, ada di dalam kita. Dia tinggal di dalam kita, dia juga beroperasi. Nah, maka itu saudara-saudari sekalian, di dalam perkara Roh Kristus ini pun, kita bisa berbagian di dalam kuasa hayat. Kita dapat melawan segala maut di dalam diri kita. Ketika di dalam kondisi lemah, pada saat itu ada waktu sidang. Saudara-saudari, kita mungkin bisa memilih lebih baik istirahat daripada bersidang. Saudara-saudari, maka itu ketika kita lemah, ketika kita kondisi kita tidak fit, oh saudara-saudari, kita perlu bersandarkan Roh Kristus yang memberikan kekuatan di dalam kita. Kita perlu patut berdoa, Tuhan kuatkan aku. Tuhan aku mau datang bersidang. Tuhan aku mau datang bersekutu. Tuhan aku mau datang menikmati Dikau. Saudara-saudari, sehingga kita ada suatu hayat kebangkitan. Kita ada suatu hayat kebangkitan melawan segala hal di dalam diri kita. Sehingga kita bisa bertemu dengan saudara-saudari. Meskipun secara online ada hayat yang bisa menyuplai diri kita. Puji Tuhan, saudara-saudari. Dan maka itu, Roh yang beroperasi di dalam kita ini adalah Roh Yesus Kristus. Inilah Roh itu. Inilah Roh Yesus Kristus yang bergerak, beroperasi di dalam kita. Di mana keinsanian, keinsanian kita dipertinggi. Karena ada Roh Yesus Kristus. Inilah keinsanian yang ditinggikan. Ada persona yang tepat yang tinggal di dalam kita. Kita dimatikan, kita mengalami hayat kebangkitan. Haleluya, kita naik bersekutu di dalam Roh itu. Haleluya, saudara-saudari. Betapa kita perlu mengucap syukur dan mengapresiasi. Bukan hanya ada Alkitab di luar kita, tetapi ada Roh Yesus Kristus tinggal di dalam kita. Saudara-saudari, saya pun terus mengapresiasi bahwa Allah bukan hanya memberikan firman, bukan hanya menyelamatkan saya dan Anda, tetapi terlebih lagi, Dia mau masuk ke dalam diri kita. Dia mau tinggal di dalam kita. Dia tinggal bukan hanya sekedar bertamu, tetapi dia tinggal untuk beroperasi. Saudara-saudari, patut bersyukur ya bahwa dia bukan hanya bertamu di dalam kita, tetapi dia mau tinggal dan beroperasi hari demi hari. Nah, maka itu ketika kita senantiasa bersandar Dia, memiliki sasaran kepada Dia, maka keinsanian kita dipertinggi. Kita menjadi suatu persona yang tepat hari demi hari. Segala diri kita dimatikan. Kita mengalami hayat kebangkitan di dalam melawan segala daging kita. Maka kita bisa naik terus-menerus untuk memiliki persekutuan yang semakin intim. Ketika kita bersandarkan, bersekutu di dalam Roh itu. Dalam Roh perbauran sedemikian. Nah, maka itu saudara-saudari, melalui perkara ini di dalam penderitaan para rasul, dia mengalami penderitaan Tuhan.
di dalam keinsaniannya dan kebangkitannya. Saudara-saudari, mungkin di dalam kehidupan rohani kita tidak sebanding dengan pengalaman para rasul pada waktu itu. Tetapi pengalaman kita pun, dalam penghidupan rohani kita pun berbeda. Di dalam pemberitaan Injil kita, di dalam ketika kita menghadapi kondisi mungkin kita mau memberitakan Injil kepada keluarga, mungkin seringkali terjadi sesuatu hal-hal yang tidak didambakan. Tetapi saudara-saudari, kita patut mengucap syukur ada roh yang sedemikian memberikan kekuatan. Kita bisa mengalami suatu penderitaan yang sedemikian bersandarkan pada roh itu. Baik saudara-saudari, melalui roh Yesus Kristus itu pun, haleluya, memberikan suplai limpah lengkap bagi orang seperti Rasul yang mengalami dan menikmati Kristus di dalam hidup insaninya. Dan kebangkitannya agar kita memperbesar Yesus Kristus melalui memperhidupkan Dia. Puji Tuhan saudara-saudari, betapa kita perlu mengapresiasi di dalam diri kita ada roh Yesus Kristus yang menyuplaikan dirinya begitu limpah lengkap. Sehingga kita bisa menjadi orang yang memperhidupkan Dia, memperhidupkan Kristus di dalam penghidupan kita sehari-hari. Maka itu melalui suplai limpah lengkap ini memampukan kita untuk menghadapi lingkungan apapun. Saudara-saudari, saat ini kita berada di dalam sidang pemecahan roti online. Mungkin secara fisik kita tidak bersamaan, tetapi bersama device. Lingkungan mungkin berbeda, tetapi saudara-saudari, karena ada roh Yesus Kristus dalam kita, ada suplai limpah lengkap hayat dalam kita, haleluya, kita mampu bersekutu bersama-sama. Kita saling bersekutu satu sama lain, meskipun lingkungan kita berbeda-beda. Puji Tuhan, saudara-saudari. Nah, maka itu melalui suplai limpah lengkap ini menyuplaikan segala kebutuhan rohani bagi kita. Di akhir, saudara-saudari, mari kita baca di dalam Filipi pasal 1 ayat 19. Mari kita baca sama-sama saudara-saudari. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini telah diselamatkanku oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Haleluya, saudara-saudari. Ketika kita melihat adanya roh Yesus Kristus dalam kita yang memberikan kekuatan kita, maka saudara-saudari, ketika kita menjadi orang yang berdoa bersama, ketika kita menjadi orang yang senantiasa bersekutu bersama-sama, haleluya, ada suatu pertolongan yang begitu limpah di atas diri kita, yaitu pertolongan roh Yesus Kristus. Ketika kita bersidang, ada yang penuh dengan tekanan. Ketika bersekutu bersama-sama, haleluya, ada pertolongan roh Yesus Kristus di atas persekutuan kita. Maka itu saudara-saudari, puji Tuhan. Karena itu mau menyuplaikan semua, mau menguatkan setiap saudara-saudari, mau memberikan suatu pertolongan yang berasal dari roh Yesus Kristus, mari kita bagi nikmat. Mulia bagi Tuhan. Amin. Silakan saudara-saudari boleh bagi nikmat. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Selama 1 minggu ini saya sangat menikmati di hari pertama ya. Di sana dikatakan Filipi pasal 2 ayat 13, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara-saudari, di KKP juga dijelaskan ya bahwa Allah yang mengerjakan di dalam kita ini seperti sirkulasi listrik atau sirkulasi darah. Ketika sirkulasi itu berhenti, maka tubuh itu mati ya. Hari ini kita perlu mengapresiasi Allah yang tinggal di dalam kita itu beroperasi. Ketika saya mendoa bacakan ayat ini ya saudara-saudari, saya mohon ampun di hadapan Tuhan. Selama ini saya cuma berdoa, Tuhan kiranya Dikau tinggal di dalam aku. Tetapi saya tidak sadar bahwa ternyata saya hanya
membiarkan Tuhan tinggal diam. Saya tidak membiarkan Tuhan beroperasi. Saya tidak membiarkan Tuhan bekerja di dalam saya, tetapi melalui doa baca, melalui FKKP berita minggu kelima ini ya, saya semakin maju di dalam Tuhan. Tuhan, saya tidak mau Dikau tinggal di dalam aku hanya diam, tetapi Dikau tinggal juga beroperasi. Ya demikian yang saudara-saudari dikatakan juga di FKKP bahwa kitab Filipi ini bahwa kitab Filipi menjelaskan bahwa pergerakan operasi Allah, semua itu di bawah pergerakan Allah. Ya hari ini Allah bekerja, dia memerlukan satu pergerakan, yaitu kita. Puji Tuhan saudara-saudari, Allah bekerja, tetapi Allah juga perlu manusia. Maka dari itu kita perlu menjadi manusia yang mau bekerja sama dengan Allah. Allah tidak bisa bekerja sendirian. Maka itu ada satu perkataan yang bagus. Hari ini bukanlah perkara baik atau buruknya menurut susunan alamiah kita, tetapi kita perlu nampak satu fakta bahwa kita telah menerima. Puji Tuhan saudara-saudari, hari ini kita telah menerima Allah yang beroperasi. Saya tidak boleh punya perasaan Tuhan, saya tidak bisa, saya belum mampu, saya belum berkapasitas, karena Allah yang di dalam saya ini luar biasa. Allah yang di dalam saya ini terus bekerja. Hanya saya perlu tahu nampak fakta bahwa Tuhan bekerja di dalam saya. Saya juga mau menjadi orang yang membiarkan Allah bekerja di dalam saya, sehingga melalui saya, saudara-saudari, orang-orang di sekitar saya pun nampak pekerjaan Allah. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, saya juga menikmati ya di FKKP di hari yang kedua, Filipi pasal 1 ayat 20 sampai 21 yang berkata, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku, karena bagiku Kristus, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya puji Tuhan ya saudara-saudari, di ayat ini juga semakin mengingatkan kepada saya bahwa Tuhan telah beroperasi di dalam saya, Tuhan telah hidup di dalam saya, begitu pula dengan saya pun juga harus memperhidupkan Kristus di dalam kehidupan saya. Semakin banyak Tuhan ada, semakin banyak Tuhan beroperasi dalam diri saya, semakin banyak pula Tuhan terekspresikan di dalam diri saya. Terus ada satu kalimat ya yang di dalam FKKP ini berkata, operasi Allah di dalam kita tidaklah spektakuler secara luaran, tetapi di aspek rohani adalah satu perkara besar. Ya puji Tuhan ya saudara-saudari, Tuhan tidak mengerjakan sesuatu yang luaran, tapi Tuhan mengerjakan di dalam, ya di dalam roh kita. Ia berbunyi di dalam roh kita, ia mengoperasikan di dalam kita. Sehingga pada saat kita membiarkan Tuhan masuk, dia beroperasi di dalam kita, kita dapat mengekspresikan dia, bahkan kita dapat berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Puji Tuhan saudara-saudari, mari kita juga mengambil Kristus, membiarkan dia mengoperasikan di dalam diri kita, dan kita juga memperhidupkan dia. Amin. Saudara-saudari, sidang kita akan sampai jam 10.30. Kita sidang online ini tidak lagi 2 jam, tetapi 1,5 jam. Mari kita gunakan waktu yang singkat untuk membagi nikmat. Jam 10.25, Saudara Heri akan menutup persekutuan hari ini. Amin. Baik, sebelumnya saya sharing saja, saudara-saudari ya. Meskipun saya sudah share di YouTube, tapi saya share lagi, saudara-saudari ya. Amin. Beban dari berita ini, saudara-saudari, adalah bagaimana kita menjadi orang yang hidup bersama dengan Trinitas Ilahi. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang tinggal di hidup bersama Trinitas Ilahi ini. Di berita kemarin, minggu kemarin ya, kita bersyukur bahwa dia adalah Immanuel. Dari pihak dianya, saudara-saudari, dari pihak Allah, dia telah melewati proses inkarnasi, menempuh kehidupan insani, dan dia mati di atas kayu salib, dan dia bangkit.
Puji Tuhan, di dalam kebangkitannya dia menjadi roh itu. Dia menjadi roh Yesus Kristus. Dia adalah Immanuel. Sehingga saudara-saudari, penyertaannya bukan hanya untuk ke-12 murid Tuhan pada waktu itu saja. Lebih-lebih penyertaannya adalah bagi kita saat ini dan sepanjang zaman. Mengapa? Karena dia adalah roh Yesus Kristus. Dan hari ini setiap kita yang percaya kepada dia, kita menerima Roh Kudus yang adalah roh Yesus Kristus, yang adalah roh itu yang telah melewati proses. Dan hari ini kita dan dia bukan dua individu yang terpisah, tetapi kita adalah satu roh perbauran. Oleh karena itu, saudara-saudari, di dalam hal ini, hal yang utama yang perlu kita perhatikan adalah apakah kita menyadari dalam seluruh hidup kita ada operasi Allah di batin kita. Saudara-saudari, kita perlu mengapresiasi dahulu perkara ini. Kalau kita kekurangan apresiasi, maka hasilnya adalah bukan Kristus yang bekerja di dalam kita, tetapi kita yang memperhidupkan diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu, saudara-saudari, kita perlu nampak penyertaannya adalah operasinya di batin kita. Sehingga yang perlu kita kerjakan hari ini adalah terbuka kepada dia. Kita belajar percaya dan mengatakan amin. Menerima sepenuhnya terhadap pekerjaan operasi Allah yang di batin. Nah, saudara-saudari, minggu kemarin saya juga sempat bersekutu bahwa hal apakah yang tidak mungkin Anda lakukan tanpa Kristus? Saudara-saudari, semoga pertanyaan ini membantu kita nampak bahwa kalau segala sesuatu itu bisa kita lakukan, itu adalah karena Kristus di dalamku. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa bersyukur atas kondisi yang belum tentu menyenangkan kita. Ada kondisi yang tidak menyenangkan, ada kondisi yang tidak enak, yang membuat kita marah, yang membuat kita kecewa, yang membuat kita kesal kepada orang lain. Tetapi saat itu kita boleh menerimanya dengan ucapan syukur. Saudara-saudari, amen. Puji Tuhan, di dalam kita dia mensuplaikan dengan tidak terbatas. Dialah suplai limpah lengkap yang disuplaikan kepada kita. Amin. Saya sharing demikian. Silakan saudara-saudari, mungkin ada yang mau menambahkan. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Saya juga mau sharing sedikit ya. Saya sangat terkesan di ayat Filipi pasal 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Amin. Allah lah yang mengerjakan pekerjaan bagi keselamatan kita. Puji Tuhan atas roh Yesus Kristus ya. Mungkin saudara-saudari melihat pengumuman gereja ya, ada penggenapan Brosis House Semarang tanggal 9 dan 10. Dan di sesi pertama itu ada sesi mengasihi Tuhan. Tunggu ketika lihat judulnya, saya sudah merasa Tuhan kayaknya saya nggak layak gitu ikut penggenapan ini. Karena saya merasa saya belum sepenuhnya mengasihi Tuhan, belum 100% mengasihi Tuhan. Tapi saudara di depan yang membawakan sesi itu, dia berdoa ya. Dia berdoa, dia bilang, dia memberitahu kita contoh ketika dia berdoa kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, saya tidak bisa mengasihi Tuhan. Kalaupun saya mengasihi Tuhan, itu adalah Kristus yang di dalam saya. Sungguh saya begitu terkesan ya. Hari ini juga Allah lah yang mengerjakan pekerjaan bagi keselamatan kita. Saya sangat terkesan di hari ke-6 dibilang ketundukan dan kasih yang kita perlukan hari demi hari juga ditemukan dalam suplai limpah lengkap dari roh itu. Jadi ketika kita mengasihi orang lain, itu adalah sesuatu yang spontan. Kita tidak mengetahui fakta bahwa kita mengasihi, karena itu adalah pekerjaan roh Yesus Kristus di dalam kita. Jadi ketundukan kita adalah sesuatu yang bersifat spontan yang tidak kita sadari. Maka dari itu kita hari ini perlu memperhidupkan dan memperbesar Kristus. Amin. Puji Tuhan.
Silakan Saudara Heri. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Senang bisa kembali, boleh ada kesempatan lagi untuk bersama-sama di sidang online. Puji Tuhan, minggu ini kita masuk di dalam FKKP ya, di minggu kelima ya, hidup bersama Trinitas Ilahi yang kedua ya, di mana yang minggu lalu ya, kita melihat bagaimana kita hidup bersama Trinitas Ilahi karena Dia adalah Sang Immanuel, Allah yang beserta kita. Dia adalah Allah yang terus-menerus bersama kita, yang sudah ada dalam kebangkitan hidup di dalam kita. Dan berita kali ini adalah Allah beroperasi di dalam kita. Di Romawi 1-nya ya, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kita. Diambil di dalam kitab Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di kitab Filipi ini mewahyukan tentang Allah yang terus bergerak melalui operasi di dalam kita. Dan semuanya ini bergantung dari kerjasama kita, dari apa yang kita terima, sehingga akhirnya operasinya ini terus menyebar ke seluruh diri kita. Biarlah setelah mengetahui hal ini, kita terus memperhatikan operasi dalam kita. Kita memiliki daya pembeda rohani, kemampuan untuk mengenali sesuatu secara rohani, mengenali operasi Allah di dalam kita. Kemudian selanjutnya, kita perlu melihat apa yang ada dalam kitab Filipi. Di pasal 1 memperlihatkan kepada kita bahwa kita perlu memperhidupkan dan memperbesar Kristus agar Dia menjadi kehidupan dan ekspresi kita. Kemudian di pasal 2 memperlihatkan kita perlu mengambil Kristus sebagai pola teladan kita. Kemudian di pasal 3 memperlihatkan kita perlu mengejar dan mendapatkan Kristus sebagai sasaran. Di pasal 4 memperlihatkan bahwa Kristus adalah rahasia kita, kekuatan kita. Di Tuhan melalui kitab Filipi ini kita melihat bagi Rasul Paulus hidupnya adalah Kristus. Begitu juga kita perlu belajar taat terhadap apa yang Allah kerjakan di atas diri kita atau di dalam diri kita, terus beroperasi di dalam kita. Dan semuanya itu supaya kita bisa mencapai puncak keselamatannya yang tertinggi. Bukan hanya atas dosa, tetapi juga keselamatan yang penuh. Dia sepenuhnya dinyatakan di atas kita. Kemudian di Romawi 2-nya adalah operasi Allah di dalam kita adalah dengan supaya yang limpah lengkap dari Roh Yesus Kristus. Di sini kita melihat Roh Yesus adalah Roh Allah dan mengacu kepada Roh dari Juru Selamat yang berinkarnasi, yang sebagai Yesus dalam keinsaniannya melewati kehidupan insani dan kematian di atas salib. Di dalam Roh Yesus ada unsur ilahi dari Allah, tapi juga unsur insani dari Yesus dan unsur kehidupan insaninya dan penderitaan kematiannya. Bila kita bisa terus bisa memperhidupkan hayat ilahi dan kita bisa menempuh kehidupan insani yang tepat dan menahan penderitaannya. Dalam penderitaannya juga Rasul Paulus memerlukan Roh Yesus ini, karena di dalam Roh Yesus ada unsur penderitaan dan kekuatan penderitaan untuk menahan penganiayaan. Kemudian kita melihat tentang Roh Kristus yang mengacu kepada roh dari Kristus dalam kebangkitan, yang sudah melalui proses inkarnasi, penyaliban, dan kebangkitan. Dan Allah telah menjadi Roh Kristus.
berhuni dalam roh kita untuk membagikan dirinya, perwujudan dari arah Tritunggal yang telah melalui proses ke dalam kita sebagai hayat dan kuasa kebangkitan untuk menanggulangi maut dalam sifat kita. Kemudian kita melihat tentang roh Yesus Kristus, di mana mengacu kepada roh dari Yesus yang menderita dan Kristus yang bangkit. Roh Yesus Kristus adalah roh Allah yang menjadi roh itu, yang menyuplaikan dengan tidak terbatas, dengan suplai yang limpah lengkap, dan roh itu telah diberikan di dalam kita. Ya, puji Tuhan. Tadi juga sudah disinggung tentang rangkaian dari aliran darah kita ataupun jaringan dari listrik, ya, bahwa seperti halnya saya juga dalam penghidupan rohani ini, ya, saya sendiri terbantu, ya, dalam penghidupan gereja, di mana di dalamnya para saudara-saudari yang ada di depan itu terus mendorong saya, ya, melalui melayani di dalam pemecahan roti maupun bagi nikmat untuk pertama kali. Banyak sekali saudara-saudari, ya, baik saudara Ting-Ting, saudara Frankie, juga melihat dari yang di depan, saudara Budi, saudara Toto. Saya jadi melalui penghidupan gereja ini boleh terus merasa terbantu di dalam memperhidupkan Allah, ya, sehingga saya juga merasakan bahwa bisa melihat kalau Allah itu sedang beroperasi dalam saya, karena saya mau menerima untuk bisa dimasukkan dalam rangkaian listrik tersebut, ya. Jadi kita benar-benar dialiri oleh Kristus itu sendiri, sehingga kita boleh memancarkan Kristus. Ya, puji Tuhan, saudara-saudari. Hari ini kita ada penghidupan gereja, juga ada wadah-wadah yang ada, biarlah kita mendapat bantuan, ya. Jangan sampai kita dalam penghidupan gereja tidak mendapatkan apa-apa, sayang sekali, ya. Biarlah melalui wadah-wadah yang ada, baik angkatan kerja, keluarga muda, keluarga madya, keluarga mulia, juga pemuda-pemudi yang tadi dikatakan mendapatkan pelatihan, boleh mendapatkan bantuan untuk lebih lagi mendapatkan Kristus, juga memiliki hidup yang terus bersukacita, ya, yang dalam menjalani hal ini kehidupan kita bisa terus memperhatikan operasi Allah di dalam kita dan mengapresiasi yang Tuhan kerjakan dan menerima segalanya sampai kita semua mendapatkan keselamatan yang penuh dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Untuk penutup sampai di sini. Amin. Baik, terima kasih. Saudari mungkin bisa bantu kita dalam doa. Kita tutup. Saudari boleh tutup dalam doa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Oh Tuhan Yesus, Amen. Terima kasih, ucap syukur atas diri-Mu Tuhan, yang Engkau berikan kepada diri kami. Oh Tuhan Yesus, melalui diri-Mu, kami boleh nampak apa yang terus Engkau kerjakan di dalam diri kami. Adalah Tuhan, kami terus bekerja sama atas aliran hayat-Mu ini. Terus, oh Tuhan, kami mengejar diri-Mu. Oh Tuhan Yesus, Engkau menjadi sasaran kami. Oh Tuhan, sehingga oh Tuhan, Engkau boleh dipermuliakan selalu di atas hidup kami.
Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mulia bagimu kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudari. Amin. Demikian pembacaan roti kita hari ini. Minggu depan kita tetap online di sini dan kita masih menunggu perkembangan. Bila mana sudah bisa offline, kita pun akan memberi pengumuman dalam WhatsApp grup gereja. Tuhan berkati kita, saudari. Sampai jumpa minggu depan. Amin. Jumpa. Amin.